Perkenalkan, nama saya Yuda Sanriko Simelang dari kelas B 2024. Di sini saya akan menjelaskan dari video dokumenter yang berjudul Pesta Babi Zaman Kolonialisme dan Kita, dan saya akan mengaitkannya dengan buku Ben Anderson yang berjudul The Problem of the Race. Yang pertama itu film dokumenter yang berjudul film Pesta Babi Zaman Kolonialisme di Zaman Kita. Itu film yang menggambarkan bentuk perlawanan masyarakat Papua kepada pemerintah Republik Indonesia yang mengintimidasi atau merusak lingkungan masyarakat Papua dan mengambil tanah-tanah yang milik mereka, dan pemerintah Republik Indonesia mengklaim hak kepemilikan sendiri tanpa izin dari masyarakat Papua. Nah, di sini saya akan bahas yaitu pembabatan hutan habis dengan skala besar untuk penanaman pertanian padi dengan skala hektar dengan ratusan hektar. Nah, di sini salah satu program pemerintah yang saya akan jelaskan itu adalah proyek MIFE di Merauke, salah satu yang sering dibahas dalam Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFE yang diluncurkan pada tahun 2010. Proyek ini dirancang untuk keperluan atau ketersediaan pangan nasional, dan hal ini melibatkan perusahaan besar. Jika pemerintah Republik Indonesia itu memandang MIFE ini adalah sebagai alat untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional, ini berbeda jauh kepada penerimaan masyarakat Papua, karena banyak akademisi ataupun kelompok adat mengkritik proyek tersebut karena dianggap sangat merugikan. Di dalam film dokumenter Pesta Babi Zaman Kolonialisme di Zaman Kita, salah satu tokoh narasumber dalam film tersebut yaitu Yasinta, Frankie, Hendrikus, dan Natalius. Jika Yasinta, salah satu tokoh masyarakat adat yang menolak ini sangat lama, karena Yasinta memandang masyarakat Papua sudah lancar akan kebutuhan pangan mereka, karena apapun yang dikonsumsi mereka sudah tersedia di hutan. Padahal karena kedatangan para perusahaan-perusahaan yang merusak hutan, ini juga termasuk menghilangkan budaya dan hutan masyarakat Papua. Jika kita pandang di Hendrikus Frankie, dia memandang kalau kedatangan ini sangat merusak lingkungan dan budaya masyarakat Papua. Hal yang membuatkan deforestation atau pengurangan kawasan hutan dan hilangnya kawasan adat, hal ini juga membuat Hendrikus Frankie melakukan persiapan untuk perlawanan kepada pemerintah Republik Indonesia. Nah, di film dokumenter yang berjudul Pesta Babi ini masyarakat Papua bergotong royong membuat salib besar dalam setiap dan didirikan untuk sebagai bentuk perlawanan masyarakat Papua. Dan yang salah satunya itu adalah ada tokoh masyarakat Papua yaitu yang bernama Pigai yang ingin beradaptasi dengan pertanian padi ini, tapi tidak mendapat dukungan dari pemerintah Republik Indonesia, karena pemerintah Republik Indonesia memandang kalau masyarakat Papua itu tidak pandai dalam pertanian. Padahal Natalius di situ di film itu berpendapat karena masyarakat Papua ini juga melakukan pertanian. Ada itu pertanian ubi jalar, ada sayur-sayuran, dan termasuk juga gotong royong untuk mengolah sagu. Masyarakat Papua atau masyarakat lokal yang menolak hal ini memandang hal itu merusak lingkungan mereka dalam budaya dan mata pencaharian mereka. Karena di dalam pertanian padi ini membutuhkan
irigasi, dan juga membutuhkan pupuk. Jika pertanian padi yang dilakukan Natalius dalam adaptasinya untuk mengolah padi ini, karena tidak mendapat kebutuhan seperti kebutuhan pupuk kurang diterima. Kenapa padi ini menjadi dianggap pemerintah sebagai ketersediaan pangan atau meningkatnya kestabilan pangan nasional? Karena kalau saya mengaitkannya ke dalam buku Ben Anderson, karena sejak zaman kerajaan di Jawa, beras ini sangat dibutuhkan. Semakin banyak beras yang dihasilkan, semakin besar pula pendapatan yang bisa diperoleh melalui pajak dan UPT. Kepentingan di sejak zaman kerajaan ini, penguasa memiliki kepentingan besar terhadap hasil pertanian. Karena itu penguasa selalu berusaha menjaga agar produksi padi tetap berjalan. Di sini kita bisa melihat bahwa pangan bukan hanya persoalan perut, tetapi juga persoalan politik. Siapa yang mengendalikan produksi pangan seringkali juga memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Dan hal itulah yang terjadi pada masa kini, terutama di masyarakat Papua. Dan masyarakat Papua juga memandang kalau perusahaan-perusahaan atau pemerintah Republik Indonesia yang mengubah atau membabat habis hutan ini sangat berdampak kepada lingkungan budaya dan identitas budaya Papua. Karena sagu juga dianggap masyarakat Papua sebagai identitas nasional, karena sagu bukan hanya makanan, karena sagu juga bisa digunakan menjadi alat bangunan dan digunakan juga sebagai acara-acara di dalam film dokumenter yang berjudul Pesta Babi ini, masyarakat Papua melakukan perlawanan karena juga mengancam identitas budaya dan habitat yang ada di hutan. Karena kita bisa melihat sendiri juga di Papua itu terdapat hewan-hewan yang bisa saja tidak ditemukan di wilayah lain. Dan ini membuatkan kerusakan ekosistem dan perubahan lingkungan yang dapat mengaruhi kehidupan masyarakat sekitar. Kalau menurut saya, kenapa pemerintah sangat berambisi sampai membabat hutan dengan skala besar di Papua dengan menggantikan menjadi pertanian padi? Karena kalau kita melihat di buku Ben Anderson, The Program of the Rice, sejak zaman kerajaan di Jawa itu, pemerintah atau penguasa memandang ketersediaan pangan padi ini sebagai sumber pertahanan dan persediaan logistik suatu nasional. Dan semakin besar kemampuan penguasa mengendalikan wilayah pertanian, maka semakin kuat pula posisi politiknya. Padahal karena dalam skala wilayah yang sangat besar, mungkin pemerintah memandang Papua itu kecil, dan mungkin kalau tanaman sagu ini hanya milik kekuasaan atau kepemilikan masyarakat adat Papua, maka posisi politik pemerintah Indonesia itu tidak kuat dan tidak dapat mengendalikan wilayah pertanian. Pemerintah juga memandang ketika Belanda datang ke Indonesia, mereka melihat Jawa sebagai wilayah yang sangat penting karena kesuburan tanahnya dan jumlah penduduk yang besar. Pada abad ke-19 itu, pemerintah kolonial menerapkan kultur sel atau tanam paksa. Meskipun fokusnya untuk tanaman ekspor dan salah satunya itu padi, dan itu mungkin dibawakan kepada masyarakat, kepada wilayah Papua hingga saat ini. Dan dari sinilah kita bisa melihat
berkembangnya pertanian ataupun pangan, bahwa jika pemerintah mengendalikan pangan itu berarti juga mengendalikan masyarakat. Karena kalau kita lihat di film dokumenter itu, di karena kehilangan wilayah yang besar di masyarakat Papua itu, yang masyarakat Papua awalnya bergantung pada sagu ataupun tanaman-tanaman lain yang ada di hutan, maka mereka sangat kesulitan mengumumkan bahkan air yang di wilayah masyarakat Papua itu sendiri yang dibuat hanya untuk pertanian padi, membuat masyarakat Papua juga kekurangan untuk itulah konsep. Di film dokumenter yang berjudul Pesta Babi ini, zaman kolonialisme di zaman kita. Pada masa Orde Baru, Presiden Soeharto dari awal juga sudah berambisi untuk memandang ketahanan nasional itu bergantung sama dengan ketersediaan pangan dan logistik. Dan hal itu juga dilakukan dari masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga membuat pertanian padi. Begitu juga di kepemerintahan Presiden Joko Widodo dan hingga berlangsung sampai kini. Kalau saya membandingkan dari kedua sumber film dokumenter, film babi, film Pesta Babi, zaman kolonialisme zaman kita, dengan buku Ben Anderson yang berjudul The Problem of the Rice, Papua itu menganggap sagu sebagai identitas nasional dan kepentingan konsumsi yang sangat melekat, sama juga seperti Jawa yang menganggap padi itu sebagai makanan pokok dan tidak lepas dari mereka. Dari pandangan saya, pemerintah jika melakukan kebijakan yang baik, bisa pemerintah melakukan mempertahankan identitas nasional dan hutan untuk memperkaya budaya di Papua. Karena jika semakin hutan hilang di Papua, maka identitas budaya di Papua itu sangat berpengaruh atau mungkin saja hilang. Dari penjelasan saya dapat menyimpulkan jika kita melihat perjalanan sejarah beras di Jawa dan sagu di Papua, kita akan menemukan bahwa persoalan pangan juga berhubungan dengan kekuasaan, identitas, dan lingkungan. Dan Ben Anderson melanjutkan bagaimana padi membentuk masyarakat dan politik di Jawa. Perusahaan atau pembukaan hutan di Papua dengan skala besar ini juga menimbulkan pertanyaan apakah ini juga termasuk dengan tidak penerimaan keberagaman di negara sendiri. Dan pertanyaan yang bisa saya buat di sini adalah, haruskah kita membuat model pangan yang sama dalam satu negara untuk ketahanan nasional, atau kekuatan Indonesia justru terletak pada keberagaman sistem pangan yang dimiliki setiap daerahnya? Terima kasih.